So, ini adalah mouse gaming NYK Nemesis S80 atau bisa kita sebut ini adalah Black Shark. Jadi mouse ini adalah mouse gaming wireless yang cuma dibanderol seharga 260 ribuan aja dan kalian sudah bisa bermain game tanpa perlu pusing lagi dengan perkabelan. Tapi apakah ini adalah mouse gaming yang worth it buat kalian beli? Mending kita cari tahu. Selamat datang di channel Semedia, kembali lagi dengan gua Ali dan kita dikirimin lagi produk dari brand NYK. Gua rasa ini pertama kalinya kita diberikan mouse gaming dari brand tersebut dan mereka itu cukup berani gitu ya menawarkan kita sebuah mouse gaming budgetnya kepada gua lebih tepatnya, yang mana itu adalah seorang fanboy dari salah satu brand gaming yang udah lebih besar lagi. So, impresi pertama gua terhadap mouse gaming ini adalah ini adalah mouse gaming yang sudah cukup baik, tapi kita perlu menunggu untuk membelinya. Kenapa begitu? Sebetulnya untuk mouse ini sudah memiliki spesifikasi hardware yang sudah lebih baik, lebih dari cukup lah untuk sebuah mouse gaming yang murah. Pertama, dari mouse ini sudah memiliki sensor PMW3325, yang mana ini adalah upgrade dari PMW3320 yang pernah digunakan di Corsair Harpoon. Yang dulu gue juga sempat review juga, dan gue juga jujur aja kurang suka dengan performa sensornya. Tapi kali ini improve-annya kayak si PMW3325 ini cukup bagus ya. Gue cukup suka karena sensor ini pun juga udah diadaptasi di Harpoon versi wirelessnya. So kita bisa bilang mouse ini udah cukup bagus. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang performanya, ada beberapa hal yang ingin gue bahas dari fisik mouse gaming ini. Oke, jadi dari desainnya ini sebetulnya tuh nggak ada yang spesial dari mouse-nya. Jujur aja ini cuma sebuah mouse gaming yang memiliki ergonomi desain gitu ya, ergonomi desain tangan kanan yang berukuran besar juga. Dan ini cukup identik dengan ukurannya Logitech G603 ataupun dengan Razer DeathAdder. So, buat kalian yang udah menginginkan kedua mouse premium tersebut, bisa aja nih mewakilkan mouse ini gitu ya sebagai pilihan super budgetnya kalian. Tombol-tombol cukup standar, tidak diberikan beberapa tombol makro lainnya yang mana bagus untuk menjaga simplisitas dan penggunaan basic mouse gaming. Namun untuk feel-nya di sini gue tidak menemukan feel premium di setiap kliknya. Standar mouse gaming budget lah, sudah bagus juga, tidak ada yang goyang di setiap tombolnya. Namun NYK masih menyisakan sedikit rongga untuk di area tombolnya. Hampir berada di kelas yang terbaik untuk di harga 200 ribuan. Namun ada satu hal yang gue rasa NYK itu perlu improve, yaitu di bagian scrollnya. Karena untuk feel tactile di sini agak sedikit kurang. Jadi untuk sesuatu yang berkaitan dengan presisi, gua rasa perlu diberikan sedikit feel tambahan pada scrollnya. Soalnya kadang gue suka kedapetan saat bermain game, switching senjata itu suka bablas dan balik lagi ke senjata awal gua. Bebannya cukup menarik karena mouse-nya ini cuma berada di sekitaran 96 gram aja, yang mana sudah cukup ringan untuk kelasan mouse gaming wireless. Gue cukup tertarik karena bebannya ini tidak jauh berbeda dengan mouse gaming yang sering gue gunakan, jadi ya cukup nyaman lah untuk digunakan. Tapi tidak ada rattling juga, so good for Black Shark. Distribusi beban pun juga cukup imbang, berada di tengah. Persoalan grip sejujurnya bukan mouse tipe yang gue suka, tapi buat yang suka dengan ergonomis tangan kanan ukurannya besar, ini cukup pas lah buat kalian. Ya simpelnya kalian suka dengan DeathAdder, ya bisa cocok dengan mouse ini. Dan buat gua bentuk grip yang cocok untuk mouse ini ya hampir semuanya cocok. Enak untuk palm, fingertip, dan juga claw. Ya ini sih bukan jadi hal yang paten, tapi setidaknya kalian bisa ambil sebagai referensi aja. Ukuran finishing salah satu terbaik di kelasnya. Warna hitam doff polos tanpa ada grip tambahan, namun feel yang gua rasakan tidak ada sisi yang ngebuat tangan gua licin. Karena ada sedikit tekstur untuk di sisi bodi tengahnya dan sisi sampingnya pun agak sedikit licin, tapi bukan terlalu masalah karena ya tangan gue tidak menumpul untuk di sisi yang satu ini. Tidak ketinggalan juga untuk perlampuan RGB, masih terdapat 3 titik LED untuk di mouse ini, yaitu di scroll, logo, dan juga bawah mouse-nya ini. Intensitasnya pun juga cukup standar dengan warna default rainbow. Di sisi bawah terdapat sensornya sendiri di tengah dengan switchernya di sisi kiri yang fungsinya nanti akan kita bahas. Dan untuk persoalan fit diberikan 3 buah PTFE fit yang sudah oke. Sudah tidak ada lagi gesekan kasar saat sliding dengan mouse ini. So untuk desain agak sedikit plus minus. Plusnya itu gue nggak perlu adaptasi dengan lama dengan mouse-nya karena dari beberapa mouse gue sebelumnya pun gue sempat menggunakan mouse berukuran besar. Gripnya pun masih enak untuk ukuran mouse besar. Jari kelingking dan jari manis gue pun juga nggak ada di posisi yang awkward. Lalu kalau ngomongin estetik juga udah cukup stealthy minimalis, keren lah gitu ya, nggak berasa pakai mouse murahan ya selama kita nggak melihat detail si mouse-nya yang ini. Dan untuk minusnya cuma satu, ini juga bukan jadi deal breaker juga, yaitu untuk desainnya ini bukan jadi desain khasnya si NYK. Nggak bisa lah ya, karena udah banyak juga yang menggunakan desain seperti ini pada mouse-mouse-nya mereka. Ya tapi ini masih bagus lah ya. Untuk versi murahnya si NYK ini berhasil untuk menduplikasi versi yang premiumnya menjadi versi yang murahnya gitu ya. Dan untuk yang versi premiumnya pun juga udah laku, jadi gue rasa sih harusnya ini laku juga.
Semoga. Dari awal kalian juga udah tahu kalau mouse ini adalah mouse gaming wireless, so jadi udah nggak perlu kabel-kabel lagi saat penggunaannya. Kalian tinggal menggunakan dongle-nya 2,4 GHz ini untuk menggunakan mouse-nya. Namun thanks to NYK juga, mereka nggak begitu aja meninggalkan untuk versi kabelnya, karena mereka masih bisa menggunakan kabelnya untuk mendapatkan latensi yang akurat, ya nolek-nolek lagi lah. Di paketannya pun kita sudah diberikan kabel untuk mode wirednya beserta untuk ngecharge si mouse-nya ini, dan menariknya lagi kabelnya pun juga sudah paracord dan betul-betul fleksibel untuk kita gunakan. Tapi sedikit mundur ke omongan gue sebelumnya tentang charging mouse-nya, dan ya mouse-nya ini sudah memiliki baterai tanam di dalamnya, jadi kalian nggak perlu mengganti baterainya lagi setiap mouse-nya ini kehabisan daya. Tinggal charge saja sambil digunakan pun masih bisa cuy. Cuma minusnya di sini mouse NYK Black Shark-nya tidak memberikan slot di mouse-nya untuk menyimpan dongle-nya. So kalian perlu teliti dan juga hati-hati untuk menjaganya agar suatu saat dongle-nya itu tidak hilang dan tinggal mode wired-nya aja. Baterainya sendiri cukup tahan lama, gue pakai semingguan gak habis-habis baterainya untuk di mode non RGB-nya. Dan gue juga menemukan untuk di mouse ini terdapat mode sleep ketika kita gak gunakan. Jadi di mouse ini akan mati sendiri, dan ketika kita ingin menggunakannya kembali, tinggal pencet tombol apapun dan mouse-nya ini akan kembali aktif. Agak sedikit ganggu sih karena belum ada sensor otomatisnya. Cuma better lah daripada baterainya habis ketika kita nggak pakai. Sensornya di sini yang tadi gue udah bilang sudah cukup baik improve-nya. Gue sangat senang juga karena sensornya ini sudah cukup presisi, tidak ada jitter lagi, dites pakai pen pun sangat amat lurus gitu ya. Dan untuk LOD-nya pun juga tergolong rendah, di satu sisi sudah aman lah. Namun kalian juga masih ingat kan gue bilang mouse ini perlu nunggu dulu sebelum kalian membelinya. Nah maksud gue nunggu ini, better kalian nunggu dulu untuk software settingnya si mouse-nya ini rilis baru kalian beli. Nah mengapa gue sangat membutuhkan gitu ya untuk softwarenya? Karena gue sangat merasa potensi besar di mouse-nya ini tuh berada pada softwarenya. Di default mouse-nya ini ataupun settingan pabriknya itu agak sedikit unik soalnya untuk memberikan profil defaultnya. Pertama untuk DPI mouse terendah yang diberikan itu berada di range 1600 dpi, selanjutnya itu 5 increment profile hingga tertingginya di 10.000 dpi, yang mana agak sedikit mengganggu gua sebetulnya untuk saat bermain game, karena gua perlu menurunkan dulu sensitivitasnya biar gue bisa nyaman bermain game. Padahal di boxnya dijelaskan untuk PMW 3325 ini bisa start dari 400 dpi. Dan mengapa mereka memberikan profile seperti itu? They need to fix this nih ya. Dan untuk polling rate-nya pun untuk wireless ini cuma mencapai di 500 Hz saja. Ya sebetulnya nggak terlalu kerasa efeknya, ya cuma better lah kalau misalkan bisa 1000 Hz kan lebih baik. Dan simpelnya, untuk menyelesaikan problem ini biasanya itu ada settingan di bagian softwarenya kan. Nah kalau misalkan NYK bisa memperbaiki ini dengan softwarenya, kita nggak perlu nunggu lagi nih untuk seri mouse terbarunya si NYK ataupun ngelirik mouse gaming lainnya. Dan gue sangat yakin ketika softwarenya ini rilis baru untuk di mouse-nya ini, gue bisa bilang untuk mouse-nya ini bisa jadi mouse yang perfect untuk di harga 200-an. Dan selain bisa kita mengatur hal tersebut, kita juga bisa mengatur RGB-nya kan. Jadi enak nih, lebih bisa mengatur sesuai preferensi. Dan tenang, gue juga sudah konfirmasi ke NYK-nya langsung apakah ada software atau tidak. Ya mereka bilang sih ada. So we just need to wait and chill lah. Sabar. So pengalaman gue menggunakan mouse gaming ini, jujur udah lama gue nggak megang mouse gaming budget lagi. Bukannya gue nyombong gitu ya. Emang jarang juga kita dikirimin mouse yang wireless budget gini gitu ya. Biasanya kabel aja gitu. Jadi agak sedikit menarik juga. Baru kali ini gue sangat penasaran dengan softwarenya. Karena dari potensial mouse yang sangat baik juga dari si NYK S80 ini. Lalu performa yang dipakai sih sudah sangat baik, dan gua harap nggak gampang rusak juga mouse-nya karena dari sensornya udah oke dan build quality-nya pun juga oke. Palingan sih satu, yaitu di bagian switch-nya ini mereka itu nggak mention menggunakan switch apa dan berapa lama tahannya. So kita cuma perlu waspada aja, jangan gila pakainya. Dan kalaupun tiba-tiba mulai double klik nih mouse-nya gitu ya kita pasti siapin aja untuk spare switch-nya yang harga 20 ribuan gua rasa udah cukup. Mode wired sama wirelessnya juga surprisingly fun, tidak ada problem. Kita diberikan juga 3 buah switch yang ada di bawahnya ini, yang mereka sebut itu adalah level. Level 1 itulah mode wired only, no wireless, tapi ada full RGB. Level 2 itu dual mode wired and wireless, namun less RGB. Yang mana RGB-nya itu nyala di bagian logo sama si scroll-nya aja. Dan untuk level 3 ini adalah full RGB, yaitu dengan sama si sisi bawahnya ini. Ya, jadi kita bisa sebut lah untuk level 2 itu adalah mode hemat baterainya aja sih. Skenario gaming harusnya cocok di FPS. Cuma kalau kalian ingin mendapatkan sensasi aiming yang precise, better aja pakai mode wirednya untuk mendapatkan di polling rate di 1000 Hz-nya. Dan kalau untuk soal DPI ya, sementara kita perlu menurunkan sensitivity-nya agar bisa menyesuaikan dengan pengguna low DPI.
Dan wirelessnya di sini pun no problem at all, nggak pernah mati tiba-tiba, ya cukup responsif juga untuk penggunaan kasual. By the way, wirelessnya ini pun juga bukan Bluetooth ya, ini benar wireless. Jadi untuk menyebut worth it atau tidaknya untuk mouse ini, ya jujur aja, ini udah worth it lah untuk di harganya. Cuma kalau sampai software itu rilis dan bisa menyelesaikan dua problem yang tadi gue alami, gue bisa sebut ini adalah best in 200 ribuan. Ya setidaknya untuk brand gaming budget lah ya, nggak bisa compare langsung dengan brand premiumnya. So mungkin itu aja review gue dari MOS NEK Nemesis S80 atau Black Shark handphone. Ya mungkin itu aja. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan seputar si MOS gaming yang satu ini. Apakah masih kemahalan untuk kalian? Wah gila sih kalian. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SM Media, dan jangan lupa untuk subscribe ke second channel SM Media yaitu ST Kurikuler yang lagi upload. Kita ada upload nggak sih? Ada ya, setiap seminggu sekali lah ya. Oke, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @stmedia. So mungkin itu aja. Di sini gue Aldi sebagai hostnya dan kameramannya ada si Aldira bukan Skavito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.